Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rafa. Saya dari profilan SGD A2. Di sini kami dari SGD A2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Meniscus Injury. Adapun anggota kelompok dari SGD A2 yang pertama ada Krisanti, lalu yang kedua ada Pandemade Gita Wedayanti, yang ketiga ada Tia Sabirama, yang keempat ada Cila, yang kelima ada Diah Intan, yang keenam ada Putu Indrayani, yang ketujuh ada saya sendiri Rafa, yang kedelapan ada Nyaman Putri, yang kesembilan ada Igusti Ayu Gita, yang ke-10 ada Komang Astri Regita, yang ke-11 ada Christina Supartin Monica Wuga, dan terakhir ada Sarah Rusdita. Adapun daftar isi dari student project kami yaitu ada latar belakang, tujuan manfaat, definisi, epidemiologi, anatomi, mekanisme cedera, diagnosis, pemeriksaan penunjang, klasifikasi, penata laksanaan, komplikasi, dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, meniskus merupakan struktur fibrokartilago berbentuk setengah melingkar atau C-shape yang berfungsi dalam menjaga hemostasis dari sendi lutut karena bagian tulang ini yang mentransmisi beban yang diterima oleh sendi lutut dan juga menstabilisasi sendi dan melubrikasinya dengan cairan sendi. Jadi meniskus sendiri dibagi menjadi dua, ada meniskus medialis dan meniskus lateralis, di mana kedua bagian ini berfungsi untuk memperdalam dan memperlebar kontak antara femur dan tibia. Hal inilah yang mengakibatkan berkurangnya beban ataupun tekanan pada kartilago artikular. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang yang aktif mengikuti olahraga, yang dimana olahraga ini juga memiliki banyak manfaat, antara lain ada kesehatan tubuh, baik itu secara pendidikan dan juga secara rekreasi. Walaupun banyak manfaatnya, olahraga ini juga tidak sedikit orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga akan mengalami cedera yang tidak disengaja. Nah, seperti kasus di Amerika Serikat, di mana sekitar 4 juta anak dibawa ke rumah sakit karena mengalami cedera saat berolahraga, dan 95%-nya mengalami luka memar, lecet, cedera otot, hingga patah tulang. Nah, jadi meniscus injury ini sendiri merupakan cedera lutut yang paling umum terjadi dan sering ditemukan kasus di unit gawat darurat. Di mana meniscus injury ini sering terjadi pada kegiatan yang melibatkan gerakan berputar ataupun fleksi pada sendi lutut yang kuat atau lebih, seperti kegiatan olahraga, baik itu basket, bulu tangkis, dan juga sepak bola. Jadi cedera ini umumnya terjadi pada atlet ataupun orang yang gemar melakukan olahraga, walaupun terkadang juga bisa secara tidak sengaja terjadi pada orang tua. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami mengangkat judul meniscus injury untuk mengetahui lebih lanjut mengenai meniscus injury dan juga manajemennya. Next. Di sini ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan dari student project ini, yang pertama yaitu mengetahui definisi dari meniscus injury. Yang kedua, mengetahui epidemiologi dari meniscus injury. Ketiga, yaitu mengetahui anatominya. Keempat, mengetahui differential diagnosis. Dan yang kelima, untuk mengetahui treatment apa saja yang diberikan untuk meniscus injury. Dan ada juga manfaatnya. Pembuatan student project ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada yang pertama, untuk pembaca, menambah wawasan mengenai meniscus injury, mulai dari definisi, epidemiologi, anatomi, mekanisme cedera, diagnosis, komplikasi, pemeriksaan penunjang, differential diagnosis, serta pengobatan dari meniscus injury. Untuk penulis, menambah wawasan dan pemahaman penulisan mengenai meniscus injury, serta melatih kemampuan penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari meniscus injury. Meniscus adalah sebuah diskus fibrokartilago yang membentuk huruf C atau bulan sabit. Meniskus ini berfungsi sebagai shock absorber dari bantalan pada lutut. Selain itu, meniskus ini juga membantu stabilitas dan kongruitas sendi, lubrikasi sendi, nutrisi sendi, dan proprioseptif. Meniscus injury ini terjadi di tulang rawan lutut yang kenyal yang menjadi bantalan tulang kering dan tulang paha. Meniscus injury ini adalah salah satu cedera lutut yang paling umum dan biasanya mengakibatkan nyeri yang terlokalisasi pada lutut.
rasa sakitnya seringkali lebih buruk saat melakukan gerakan memutar atau jongkok. Meniscus injury ini terjadi akibat dua hal, yaitu bisa dengan trauma ataupun non-trauma. Meniscus injury karena non-trauma biasanya terjadi pada orang usia dewasa pertengahan dan usia tua. Hal ini disebabkan oleh suatu proses degeneratif seperti osteoartritis. Sedangkan untuk yang karena trauma terjadi pada orang muda dan berhubungan dengan kegiatan olahraga. Mekanisme cedera dari meniscus injury ini yang karena trauma biasa berhubungan dengan gerakan lutut yang melakukan gaya twisting, cutting, hiperekstensi atau akibat adanya kekuatan yang begitu besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah epidemiologi dari meniscus injury ini sering terjadi dengan insiden 61 kasus per 100.000 orang dan prevalensinya 12% hingga 14%. Terdapat peningkatan insiden meniscus injury dengan cedera ACL mulai dari 22% hingga 86%. Di Amerika Serikat sendiri, dari sekitar 850.000 kasus per tahun, 10 hingga 20% operasi ortopedi merupakan kasus bedah meniscus injury. Puncak insiden dari meniscus injury acute terjadi pada pria berusia 21 hingga 30 tahun dan pada wanita berusia 11 hingga 19 tahun. Rasio pada pria dan juga wanita adalah 2,5 berbanding 1 dan meniscus injury degeneratif sering terjadi pada usia 40 hingga 60 tahun. Oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi meniskus. Meniskus sendiri terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah meniskus medial dan yang kedua meniskus lateral. Meniskus medial memiliki panjang kurang lebih 40 mm hingga 45 mm dan lebar 27 mm. Bagian posterior pada meniskus medial cenderung lebih luas dibandingkan bagian anteriornya. Meniskus medial relatif tidak memiliki mobilisasi karena terdapat beberapa perlekatan tambahan dari ligamen seperti coronary ligament dan deep medial collateral ligament. Selanjutnya untuk meniskus lateral memiliki bentuk seperti huruf C dengan lebar yang relatif seragam dari bagian posterior sampai anterior. Meniskus lateral tidak memiliki perlekatan tambahan ke ligamen kolateral dan hanya terdapat perlekatan perifer yang longgar ke kapsul sendi yang diinterupsi oleh tendon poplitea di hiatus poplitea. Hal ini memungkinkan adanya mobilitas pada meniskus lateral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mekanisme injury. Jadi meniskus injury ini dapat disebabkan karena terjadinya trauma atau karena terjadinya non-trauma. Jadi meniskus injury non-trauma ini terjadi karena adanya proses degeneratif. Biasanya terjadi pada usia orang dewasa, pertengahan, dan usia tua. Contohnya seperti osteoartritis. Sedangkan meniskus injury trauma sering ditemukan pada orang muda yang berhubungan dengan kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, ski, dan baseball, dan juga pada atlet serta orang-orang yang sering melakukan pekerjaan dengan aktivitas seperti berlutut, jongkok, maupun menaiki tangga. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Jadi dalam mendiagnosis meniscus injury ini bisa diperoleh dengan anamnesis untuk memperoleh informasi klinis dari pasien. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang lain yang bisa dilakukan yaitu berupa keterlibatan dari radar imaging, yang dimana yang dipakai di sini adalah MRI sebagai pilihan utamanya. Karena dilihat bahwa MRI ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik, yaitu 93,93% dan 88% masing-masing. Kemudian untuk tes-tes yang bisa digunakan untuk penegakan diagnosis, yaitu adalah apply compression test, kemudian McMurray test, Steinman and Tesley test. Namun diketahui bahwa akurasi dari tes-tes ini serta rehabilitasinya itu buruk. Sekian saya dilanjutkan oleh saya.
Baik, izin melanjutkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, terdapat beberapa tes-tesnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai apply compression test. Jadi apply compression test ini digunakan untuk membedakan adanya keterlibatan antara meniskal dan ligamentum. Jadi pasien akan diposisikan tengkurap, kemudian lutut akan ditekuk pada derajat 90, kemudian kaki akan distabilkan oleh lutut pemeriksa sambil memutar tibia secara internal dan eksternal. Apabila selama manuver ini dilakukan terdapat nyeri, menunjukkan adanya keterlibatan ligamen. Kemudian apabila dilakukan kompresi pada lutut kembali sambil memutar tibia secara internal dan eksternal dan rasa nyeri masih dirasakan, ini menunjukkan adanya robekan dari meniskal itu sendiri. Next. Kemudian yang kedua ada McMurray test. Ini menunjukkan adanya robekan dari tanduk tengah atau posterior dari meniskus. Pasien akan diposisikan telentang, pinggul serta lututnya sepenuhnya akan bertekuk. Kemudian akan diberikan kekuatan pada valgus untuk diputar keluar tibia sambil diregangkan lututnya. Apabila terdapat suara pop atau snap, ini menunjukkan adanya robekan meniskal secara medial. Kemudian untuk mengetahui lesi pada meniskus lateral akan diuji dengan menerapkan gaya varus dan memutar tibia secara internal selama ekstensi lutut. Apabila terdapat benturan pada saat fleksi, maka menunjukkan indikasi dari adanya robekan pada tanduk posterior. Kemudian next. Kemudian ada Steinman sign. Itu yang pertama ada first Steinman sign. Ini jadi pasien dengan posisi telentang dan lutut serta pinggulnya bertekuk pada derajat 90 akan dengan kuat oleh pemeriksa dengan kuat dan cepat akan memutar tibianya ke dalam dan keluar atau secara internal dan eksternal. Apabila terdapat nyeri di kompartemen lateral dengan terdapat rotasi internal, maka menunjukkan adanya lesi meniskus lateral. Kemudian apabila didapatkan nyeri kompartemen medial selama rotasi eksternal, maka menunjukkan adanya lesi pada meniskus medial. Next. Berikutnya itu second Steinman sign. Tes ini diindikasikan jika titik nyeri terletak di sepanjang garis sendi anterior. Saat melakukan pemeriksaan, pemeriksa akan menggerakkan lutut dari ekstensi ke fleksi. Pada saat melakukan manuver ini, maka meniskus akan ikut bergeser ke posterior bersama dengan lesi. Kemudian titik nyeri juga akan ikut bergeser ke arah posterior menuju ligamentum kolateral. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan meniskus injury. Next. Ya, dari klasifikasi meniskus injury ini salah satunya mengenai robekan yang terjadi pada meniskus. Jadi klasifikasi meniskus ini, robekan meniskus ini terbagi menjadi 4, ada robekan horizontal, robekan longitudinal, robekan radial, dan robekan kompleks. Jadi yang pertama itu robekan horizontal. Saya lihat pada gambar, itu robekan horizontal itu sejajar dengan tibial plateau yang melibatkan salah satu permukaan artikular dan meluas ke arah pinggiran. Jadi robekan horizontal ini membagi meniskus menjadi bagian superior dan inferior. Next. Selanjutnya itu robekan longitudinal. Robekan longitudinal ini sedikit berlawanan dengan horizontal, jadi dia tuh tegak lurus terhadap tibial plateau dan sejajar dengan sumbu panjang meniskus dan serta membagi meniskus menjadi bagian tengah dan perifer. Mungkin tidak seperti robekan horizontal atau radial, robekan longitudinal ini tidak melibatkan tepi bebas meniskus. Next. Oke, yang ketiga ada robekan radial. Kalau robekan radial ini dia tuh sama seperti longitudinal, dia tuh tegak lurus terhadap tibial plateau. Soalnya membedakan dengan longitudinal itu sumbu panjang meniskus jadi robekan radial ini memotong bundel kolagen longitudinal saat memanjang dari tepi bebas menuju pinggiran. Mungkin bisa dilihat pada gambar. Jadi berbeda dengan robekan horizontal dan longitudinal, robekan radial ini mengganggu kekuatan lingkaran meniskus
dan mengakibatkan hilangnya fungsi seramatis dan kemungkinan extrusion meniskus. Jadi untuk robekan radial ini sering tidak perbaiki karena terletak di dalam white zone, di mana itu kemungkinan untuk sembuh itu kecil dan susah mendapatkan kembali fungsi yang signifikan. Dan yang terakhir, next, robekan kompleks. Jadi robekan kompleks ini mencakup dari kombinasi komponen radial, horizontal, dan longitudinal. Salah satu atau ketiganya. Jadi bisa radial horizontal, bisa radial longitudinal, atau horizontal longitudinal. Jadi seringkali meniskus tampak terfragmentasi pada rekan ini dengan robekan meluas yang dilebih pada satu bidang. Ini sekian yang saya sampaikan, lanjutkanlah teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penata laksanaan dari meniskus injury. Jadi untuk inisial terapi dari meniskus injury ini bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip PRICE, yaitu protection, rest, ice, compression, dan elevation di awal 24 jam pertama setelah terjadi cedera. Nah, apabila kemudian ditemukan kondisi lutut dari pasien ini tidak stabil, dapat dilakukan penggunaan kruk atau belat lutut untuk kenyamanan pasien serta menstabilkan lututnya. Kemudian apabila pasien mengalami nyeri, dapat diberikan juga obat-obatan analgesik, misalnya acetaminophen, untuk meredakan nyeri atau golongan non-inflammation drug apabila nyeri disertai dengan peradangan. Kemudian untuk manajemen dari meniskus injury ini dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu yang pertama akan mengenai 2 cara, yaitu yang pertama rehabilitasi dan yang kedua adalah tindakan pembedahan. Nah, manajemen ini disesuaikan dengan kondisi serta tingkat keparahan dari cedera yang terjadi. Untuk rehabilitasi sendiri dapat dilakukan pada jenis cedera dengan robekan longitudinal atau vertikal dengan ketebalan parsial serta robekan perifer yang berukuran kurang dari 5 mm. Nah, rehabilitasi ini dapat dilakukan selama 6 minggu untuk mengembalikan fungsi normal bagian yang mengalami cedera dan dilanjutkan untuk rehabilitasi penguatan paha depan serta modifikasi aktivitas dalam waktu 3 bulan ke depannya. Kemudian selanjutnya untuk manajemen pembedahan ini diperlukan apabila terjadi robekan dengan panjang lebih dari 5 mm. Nah, untuk manajemen pembedahan sendiri yang paling sering digunakan adalah meniscal repair, di mana metode ini bertujuan untuk mengatasi cedera dan menghindari dilakukannya menisektomi baik itu parsial atau total. Untuk tingkat keberhasilan dari metode ini sendiri untuk jangka pendeknya cukup menjanjikan, namun untuk jangka panjang diperlukan follow up yang lebih intens untuk memaksimalkan hasil terapi. Karena untuk saat ini treatment untuk meniskus injury sendiri direkomendasikan ke preservasi untuk sendiri dengan mempertimbangkannya yang mungkin akan menyebabkan resiko apabila meniskus ini di atas umumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, komplikasi. Cedera meniskus yang tidak ditangani dengan baik akan menjadi penyebab misalnya kapilase di tulang tibia, tulang pendek dan pada patella akan mengalami kerusakan akibat gesekan dan beban yang berlebih di mana akan mengakibatkan resiko terjadinya osteoartritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi meniskus ini merupakan jaringan fibrokartilago berbentuk bulan sabit yang berfungsi sebagai shock absorber dan bantalan pada lutut yang dapat membantu stabilitas dan kongliritas sendi, lubrikasi sendi, nutrisi sendi, dan proprioceptif. Meniskus ini dibagi menjadi 2 bagian, itu ada meniskus lateral, yaitu yang berbentuk C atau huruf C yang menutupi 75% sampai 93% dari tibial plateu. Dan yang kedua itu ada meniskus medial, yaitu yang berbentuk setengah lingkaran yang membungkus 51% sampai 74% medial tibia plateu dengan panjang kurang lebih 40 mm sampai 45
mm dan lebarnya 27 mm. Meniskus injury ini dapat terjadi karena adanya trauma ataupun non-trauma. Berdasarkan lokasinya, robekan meniskus ini dibagi menjadi bagian perifer atau red zone, bagian transisi atau red-white zone, dan bagian dalam atau white-white zone. Sedangkan berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi tipe vertikal longitudinal atau bucket handle, bagian flat atau oblique, bagian vertikal radial atau transverse, dan bagian horizontal atau kompleks. Wanita akan lanjut sama saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang angka kejadian pada 61 kasus per 100.000 orang dengan prevalensi 12% sampai 14%. Nah, rasio perbandingan pria dan wanita yaitu 2,5 berbanding 1 dan juga 4 berbanding 1. Untuk diagnosis dan pemeriksaan penunjangnya itu terdiri dari anamnesis, radio imaging atau MRI, serta serangkaian tes-tes khusus seperti apply compression test, McMurray test, Steinman, and Tesely test. Untuk manajemennya sendiri terdiri atas rehabilitas, pembedahan, dan pemberian obat analgesik untuk pereda nyeri dan golongan non-steroid anti-inflammation drugs untuk meredakan nyeri yang disertai dengan peradangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.